أول رمضان يكون أول رمضان إن شاء الله نصوم وإن شاء الله تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. نواصل درسنا هذا المساء وأخذنا المنصوبات، أخذنا المرفوعات السبع: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا والخبر واسم كان وخبر إن والتوابع، هذه مرفوعات السبع. ثم المنصوبات 14 أخذنا من بينها من مقدمتها منها diantaranya المفاعل، مفعول به، المفعول به، المفعول المطلق، المفعول فيه ظرف الزمان وظرف المكان، المفعول لأجله، المفعول معه، ثم الحال والتمييز واسم إن وخبر كان، وبقي لنا والتوابع، بقي لنا الثلاثة من المنصوبات، وإن شاء الله ندرسها هذه الثلاثة في غضون 30 دقيقة إن شاء الله. أول المنصوبات أخذنا في هذه الحصة، kita akan pelajari al-mustasna. Halaman safhah 27. Oke. Al-mustasna. Apa arti mustasna? Mustasna ini isim maf'ul dari istathna yastathni, ya. Artinya secara bahasa istisna itu pengecualian, ya. Isim, ya, nasab setelah adat atau perangkat istisna berfungsi mengecualikan kata sebelumnya. Oke, isim, nasab setelah perangkat istisna fungsinya apa? Mengecualikan. Contohnya, hadarar rijalu illa zaidan. Hadarar rijalu illa zaidan. Kata zaidan tadi, kalau kita lihat dari definisi, zaidan adalah isim, ya. Rafa, nasab, khafat, nasab. Setelah apa? Setelah adat atau perangkat istisna, dalam hal ini illa, setelah illa. Kemudian apa fungsinya? Mengecualikan. Berarti Zaidan adalah istisna. Hadarar rijalu illa zaidan. Demikian bahwasanya istisna ini juga berada, terletak atau berstruktur setelah kalimat sempurna. Hadara fi'il, ar-rijalu fa'il, sudah kalimat sempurna. Illa zaidan, kecuali zaid. Oke. Sudah sampai di situ kita pahami istisna adalah pengecualian dan bisa diketahui setelah ada adat istisna. Ada 6 huruf istisna. Ada illa, ghair, siwan, khala, ada, hasya, ya. Oke, yang pertama illa dulu kita bahas. Oke. Sudah, tadi kita sepakat istisna itu adalah isim terletak setelah adat istisna, berfungsi mengecualikan. Ada beberapa huruf istisna tadi, ada di sini ada 6. Ghair, illa, ghair, siwan, khala, ada, hasya, ya. Oke. Kita masuk kepada bahasan istisna dengan illa. Oke, yang perlu pian ingat baik-baik, istisna dengan illa itu ada 3 kondisi. Oke, saya ulangi, istisna dengan illa ada 3 kondisi. Yang pertama, kondisinya wajib nasab. Yang kedua, boleh nasab, boleh badal, optional, ada pilihan, boleh nasab, istisna, boleh menjadi badal. Yang ketiga, sesuai posisi i'rab dalam kalimat. Oke, yang pertama wajib nasab, yang kedua boleh nasab, boleh badal, yang ketiga tergantung posisi kata tersebut dalam kalimat. Sudah?
Oke. Yang pertama, kapan itu istisna dengan illa wajib nasab? Kapan itu? Oke. Bila kalimat dalam bentuk positif, artinya tidak didahului nafi, kata tidak maksudnya, ya. Dan disebutkan yang dikecualikannya disebutkan, ya. Mustasna minhunya disebutkan, atau yang dikecualikan disebutkan dalam kalimatnya sempurna, kesimpulannya. Jadi pertama, tidak ada kata nafi negatif ma sebelumnya. Yang kedua, kalimatnya sempurna, ya. Sebelum istisna itu kalimatnya sempurna. Kita ambil contoh yang kedua, qara'tul mushafa illa tadi adat istisna, illa safhataini. Maka kata safhataini adalah istisna. I'rabnya nasab. Karena apa? Karena dia isim, terletak setelah illa adat istisna. Sebelumnya tidak ada kata nafi ma di situ, dan dia terletak setelah kalimat sempurna, fi'il, fa'il, maf'ul, ya. Baru safhataini. Dan kata ar-rijal sudah disebutkan sebelum mustasna. Berbeda ketika nanti ma hadara illa atau ma qara'tu illa. Maf'ulnya belum. Kesimpulannya apa? Yang pertama, setelah illa, isim setelah illa, nasab, kalimatnya sempurna, tidak ada kata nafi atau tidak sebelumnya. Sudah. Apa hukumnya ini? Wajib nasab, ya. Yang kedua, boleh nasab jadi istisna, boleh badal. Nah, badal ini tergantung. Apabila badalnya kepada rafa, dia rafa. Apabila badalnya kepada nasab, dia nasab. Apabila badalnya kepada khafat, dia khafat. Tergantung i'rabnya. Karena badal ini termasuk dalam tawabi' yang 4. Oke, kapan itu bila dia boleh dua? Boleh badal, boleh nasab. Boleh nasab, boleh badal. Kapan itu? Ketika didahului oleh kata nafi atau negatif, ya. Dan kalimatnya sudah sempurna atau disebutkan mustasna minhunya. Kalimat di atas tadi, misalnya di kalimat di atas itu bisa ma hadarar rijalu illa zaidun. Atau kita dilihat di bawah contohnya apa? Ma qama ahadun. Ma qama ahadun. Apa bedanya? Ada ma di situ. Ada nafi di situ. Maka ketika ada nafi, kalimatnya sempurna, maka ini boleh dua i'rabnya. Boleh dia sebagai istisna, ma qama illa, kalau kita anggap dia istisna maka bacanya maqama illa zaidan. Maka zaidan jadi istisna. Apabila dia jadi badal maka bacaannya adalah maqama ahadun illa zaidun. Dia badal kepada kata ahadun yang rafa, maka ikut rafa juga. Maqama ahadun illa zaidun. Apa yang berbeda? Berbeda adalah istisnanya. Yang berbeda adalah istisnanya. Yang berbeda adalah ada ma-nya di sana. Ya. Oke. Oke, sudah dua ini. Apa tadi? Yang pertama wajib nasab ketika kalimatnya sempurna, kemudian tidak ada nafi sebelumnya. Kemudian yang kedua boleh nasab, boleh badal ketika ada nafi di kata sebelumnya. Kalimatnya sempurna. Yang ketiga, kapan itu yang ketiga adalah tergantung posisi i'rab. Ya, posisi i'rab. Kapan itu? Tambahan selanjutnya yaitu apabila didahului oleh nafi. Ya.
kemudian kalimatnya belum sempurna. Maka tergantung posisi i'rabnya, ya. Tergantung posisi i'rabnya. Misalnya maqama illa, nah, kalimatnya belum sempurna, belum ada fa'ilnya. Maqama illa zaidun. Maka posisi i'rab zaidun adalah fa'il. Karena qama ini fi'il, setiap fi'il ada fa'il. Maqama illa zaidun. Maka zaidun berposisi i'rab sehingga ini bukan sebagai istisna karena kalimatnya belum sempurna. Kemudian contoh yang kedua, ma qultu illal haqqa. Ma qultu illal haqqa. Tidak aku katakan kecuali kebenaran. Ya. Oke, ma qultu illal haqqa. Apa posisi haqqa? Karena qala yaqulu ini mengatakan berawalan maka dia berstruktur berpola fiil, fa'il, maf'ul. Sementara kata ma qultu sudah ada nafi di sana, ma qultu fiil, fa'il, maf'ulnya belum ada. Maka illal haqqa ini, al-haqqa ini tidak berfungsi sebagai istisna tetapi berfungsi sebagai maf'ul. Oke, ini contoh dengan illa. Contoh siwa dan ghair. Ya, siwa dan ghair ini adat yang kedua. Yang pertama bi illa, yang kedua ghair dan siwa. Maka kata ghair dan siwa ini istisna menggunakan ghairu dan siwa ini berposisi i'rab sebagai mudhaf ilaih. Ya. Maksudnya setelah perangkat istisna ghair dan siwa ini, maka posisi i'rabnya adalah mudhaf ilaih. Ghairu zaidin, ghaira amrin. Kalau ghairanya tergantung posisinya. Siwa zaidin, siwa amrin, siwal ustadi, hakadha. Maka kata siwa mempunyai hukum yang sama dengan mustasna yang menggunakan illa. Ya. Qamar rijalu ghaira zaidin. Ya. Wajib nasab. Siwanya wajib nasab, ghairanya dan menggunakan hukum yang sama dengan illa. Ya. Ghaira zaidin, qamar rijalu, karena kalimatnya sempurna, tidak ada nafi di sebelumnya, maka qamar rijalu ghaira zaidin, mustasna ghaira zaidin. Sementara setelah istisna itu menjadi mudhaf ilaih. Kata yang bercetak tebal, kata ghaira itu adalah istisna yang wajib nasab, ya, sama hukumnya dengan illa tadi. Yang kedua, maqama ghairu zaidin. Maqama ghairu zaidin. Ini karena ada ma istisna sebelumnya, qama tidak ada fa'ilnya, maka ghairu ini berposisi i'rab sebagai fa'il. Poin yang C, sesuai posisi i'rab. Saya pikir ini gampang ya, insya Allah gampang. Kita gampang terus mikirnya. Ana indadhanni abdi bi. Insya Allah gampangkan. Ya. Kemudian illa sudah, ghair suwan sudah. Yang ketiga apa? Khala ada hasya. Ya. Gimana khala ada hasya ini? Terdapat dua hukum khala ada hasya ini. Artinya boleh dua. Ya. Pertama, nasab sebagai maf'ul bih. Ya. Artinya setelah khala ada hasya ini maf'ul bih. Karena khala ada hasya ini dikategorikan sebagai fi'il madhi, fi'il fa'il, maka setelah khala ada hasya ini maf'ul. Contohnya adatit ta'iratu, fi'il fa'il, adatit ta'iratu, kapal pesawat itu kembali, ada ta'iratan, ada ta'iratan. Nah, kata ta'irah itu berposisi i'rab sebagai maf'ul bih. Ya. Kemudian jar ketika khala ada hasya ini dikategorikan sebagai huruf jar. Kalau tadi fi'il madhi maka maf'ul bih sudahnya, kalau ini huruf jar. Contohnya adatit ta'iratu khala ta'iratin. Jadi untuk khala ada hasya tergantung kita apakah ngambil sebagai fi'il fa'il, fi'il madhi khala ini, atau dia sebagai huruf jar maka jar sebelumnya.
Oke. Kita ulangi. Illa adalah pengecualian. Ya. Isim terletak setelah perangkat istisna, pengecualian, ya, hukumnya nasab, berfungsi mengecualikan. Nah, ada 6 huruf istisna. Illa punya hukum sendiri, ghairu dan siwa berdua, kemudian ada, khala, asya, khasya itu 3, ya. Berteman dia 3 dan dalam posisi perangkat istisna, ya. Yang pertama dengan illa ada 3 hukum, wajib nasab. Yang kedua boleh nasab, boleh badal. Yang ketiga tergantung posisi i'rab. Kapan wajib? Ketika kalimatnya sempurna, tidak ada kata nafi sebelumnya, maka kalimat itu wajib nasab setelah illa. Kemudian kapan boleh badal, boleh nasab? Ketika ada ma sebelumnya. Kalimatnya sempurna, maka kata sebelumnya bisa sebagai istisna, bisa sebagai badal. Kapan dia sesuai i'rab? Ketika kalimat belum sempurna. Ada ma negatif tapi kalimatnya belum sempurna. Kemudian siwa dan ghair itu berfungsi kata sesudahnya berposisi i'rab sebagai mudhaf ilaih. Nah, penggunaan kata ghair ini sama dengan illa. Apabila kalimatnya sempurna, tidak ada nafi di sesudahnya, maka kata ghaira itu menjadi istisna dan sesudahnya menjadi mudhaf ilaih. Kemudian yang ketiga, khala, ada, hasya, itu i'rabnya 2. Pertama sebagai maf'ul bi, yang kedua sebagai majrur bil harf. Ketika kita menganggap khala, ada, hasya ini fi'il madhi, maka sesudahnya menjadi maf'ul. Khala zaidan, khala ada zaidan, hasya zaidan. Ketika kita menganggap ini sebagai isim atau huruf jar, maka sudahnya majrur bil harf. Oke. Yang selanjutnya ismula, ya. Ismula ini sebagian menggabungkannya dengan isim inna. Di sini dipisah. Ismula yang dinafikan menggunakan la, namanya linafil jinsi. La linafil jinsi. Berfungsi menafikan, meniadakan seluruh bentuk isimnya. Seperti inna menasabkan mubtada, merafakan khabar. Bentuknya ada isimnya, ada khabarnya. Nasab, rafa, seperti inna. Oke, sudah? Kemudian syaratnya ada 3. Ya. Pertama, isimnya nakirah. Isimlanya itu nakirah. Kemudian yang kedua, isimnya langsung berhubungan dengan kata la, tidak dipisah dengan kata yang lain. Oke, pertama nakirah. Kedua, tidak ada pemisah antara la dan isimnya. Yang ketiga, la-nya tidak bersambung dengan huruf jar, ya. Tidak bersambung dengan huruf jar. Contohnya, ya. La fa'ila. Nah, isim la nasab apabila dalam bentuk mudhaf ilaih atau seumpamanya dengan mudhaf, ya. Seumpama dengan mudhaf ini nanti ada munada musyabbah bil mudhaf. La fa'ila khairin makruhun. Nah, fa'ila isim la, makruhun khabarnya, ya. Tidak ada seorang pun artinya. Kemudian isim la mabni dia sesuai simbol nasab alal fathi apabila bukan dalam bentuk mudhaf atau seumpama mudhaf. La rajula fid dari, ya.
La haula wala quwwata illa billah. La fallahina mutahawinuna. Kesimpulannya apabila ada isim la, apabila ada isim setelah la tidak dipisah, langsung dia nakirah, maka dia berposisi i'rab sebagai isim la. Ya. Beda ketika misalnya la fid dari, kan ada huruf jar di situ. Jadi tidak bersambung dan huruf jar itu masuk yang poin ketiga. Oke, la sudah, apa kesimpulan la? Ada isim nakirah ya. Kemudian tidak terpisah la dengan isimnya, dan itu kesimpulannya dua itu saja. La langsung ya, dia tanpa tanwin, la rajula, tidak la rajulan ya. Itu berarti berposisi Arab sebagai isim la. Oke, yang terakhir ya. Oke, yang terakhir, nasab yang terakhir adalah munada. Munada adalah munada ini nada yunadi munada, artinya yang dipanggil, kata panggil. Setelah kata panggil ada ya, ada a ya. Ada hamzah a, ada aya, ada hayya, ada ai ya. Oke, yang biasa ya saja, yang biasa. Bisa dilihat situ, ya naiman istayqid. Ya. Ya Ahmadu aqbil. Aya nabilu hal tasma'uni. Oke, munada secara hukumnya terbagi dua. Ya, munada ada yang nasab, ada yang mabni. Oke, nasab ada yang mabni. Yang kita bahas ini yang nasab. Yang nasab berapa? Ada 3. Pertama, munada mudhaf. Yang kedua, musyabbah bil mudhaf. Yang ketiga, nakirah ghairu maqsudah. Kemudian yang mabni ala dham, pertama munada mufradul alam. Munada, kalau kita urut seperti jurumnya saja. Pertama, yang mabni ala dham adalah yang pertama, yaitu mufradul alam. Yang kedua, munada nakirah maqsudah. Oke, dua ini mabni ala dham. Yang ketiga, nasab. Yang pertama adalah munada nakirah ghairu maqsudah, ini nasab. Kemudian munada mudhaf, nasab juga. Kemudian musyabbah bil mudhaf. Oke. Wabididdi, dengan membedakan, dengan melawankan, menjelaskan perbedaan akan lebih jelas. Oke. Munada mufradul alam adalah, mufrad apa artinya? Tunggal. Alam apa artinya? Nama. Munada yang memanggil nama orang lain. Nama tunggal. Ya Zaidu, ya Muhammadu, ya Ahmadu, ya nama orang pokoknya. Ya Umaru. Sudah ya? Itu namanya munada mufradul alam. Dhammah, mabni ala dhamm, tanpa tanwin. Yang kedua, nakirah maqsudah. Nakirah maqsudah. Ini dhamm juga. Apa nakirah maqsudah? Dia isim nakirah tetapi tertuju orangnya, tertentu orangnya. Bagaimana ini? Misalnya saya lihat seseorang tapi saya tidak tahu namanya. Ya. Tapi yang saya tunjuk itu orang itu, tapi saya nggak tahu namanya. Misalnya nanti kan saya nggak tahu nih, muka-mukanya kawan-kawannya nggak tahu. Belum pernah bertatap langsung, panggil lihat orang. Misalnya saya ketemu dengan Raihan di Samarinda. Maka saya panggil, Anda, laki-laki. Maka saya bilang, ya rajul. Saya nggak tahu namanya. Maka saya kasih harakat, ya rajul. Karena yang saya tunjuk itu adalah orang di depan saya. Ada tertentu orangnya, mas. Nah, sama panggilnya mas misalnya. Maka ya rajulu. Itu namanya nakirah maqsudah. Sudah, dua-duanya ini mufradul alam, nama orang, kemudian orang tertentu, umum tapi khusus. Ya, nakirah tuh gimana ya? Pokoknya nakirah tuh umum tapi khusus orangnya. Ya, tertentu.
Apa yang membedakan nakirah maksudah dengan nakirah ghairu maksudah? Gampang saja. Nakirah maksudah tuh kita manggil orang sembarang. Contohnya biasanya kita terkunci di WC, ya jangan kita deh, ada orang terkunci di WC, kemudian dia berteriak, ya rajulan, ya rajulan. Rajulan di sini nakirah tapi ghairu maksudah. Tidak, pokoknya siapa aja dipanggil, yang lewat siapa yang dengar, maka dia rajulan, nasab, nakirah ghairu maksudah. Apa bedanya dengan yang maksudah? Maksudah itu adalah tertuju orangnya, ya rajulu, ada yang dituju memang. Tapi kalau ya rajulan tidak, atau gampangnya itu orang yang jatuh ke sumur, dia tidak bisa menentukan siapa yang dipanggil, maka dia ya rajulan. Kalau ini berhadapan, ya rajulu. Oke, sudah berapa? 3. Kemudian munada mudhaf gampang, yaitu nama orang yang mudhaf. Kalau tadi kan ya Muhammadu, satu kata saja. Ini perasa nama orang, ya Abdallahi, ya Rasulallahi, ya Nabiyallahi. Ya, tidak beralif lam, ya Habiballahi. Jangan ya Rasulullah. Salah, keliru. Ya ta? Karena dia mudhaf, munada mudhaf namanya. Ya Sayyidana, ya Habibana, ya Syafi'ana, ya Qurrata A'yunina. Oke, mudhaf. Kemudian yang terakhir musyabbah bil mudhaf ini adalah isim fa'il yang beramal fi'il. Ya tali'an jabalan. Ya, sebenarnya bisa ya tali'al jabali diganti dengan munada mudhaf, tetapi fa'ilnya dinasabkan ya tali'an jabalan jadi maf'ul bi, sementara isim fa'il ini beramal sebagai fi'il. Oke, itu munada. Oke. Selesai berapa ini? Ya, kita ulangi. Mulai yang pertama mansubat, maf'ul bi. Ini wajib ada. Yang lain-lain nih sisanya itu jarang-jarang. Ya. Apalagi maf'ul ma'am, maf'ul bin ajib itu jarang. Pertama maf'ul bi, kata kuntinya objek. Yang kedua maf'ul mutlak, masdar. Ada fi'il seakar kata dan semakna. Kemudian yang ketiga maf'ul fi, zarab zaman, zarab makan, penunjuk keterangan waktu, keterangan tempat. 4. Kemudian maf'ul min ajli, masdar yang menjelaskan sebab terjadinya perbuatan. Kemudian yang ke-6 maf'ul ma'ah, ada waw ma'iyah di sana yang menunjukkan kebersamaan. Yang ke-7 hal, menyebutkan kondisi, isim fa'il, isim maf'ul nasab, menjelaskan bagaimana terjadinya fa'il atau maf'ul, ya. Kemudian yang ke-8 tamyiz, sesudah bilangan, sesudah takaran, memberinci yang belum terlalu rinci. Kemudian yang ke-8 selanjutnya munada, kata panggil, ya. Kemudian istisna, pengecualian. Kemudian ismula, penafian. La setelah la. Kemudian ada isim inna, 11, 12. Kemudian ada khabar kana, 13. Yang terakhir adalah tawabi'. Tawabi' sudah kita bahas. Oke, berarti intahayna minal marfu'at wal mansubat. Makhfudat besok insyaallah selesai. Maka insyaallah besok insyaallah biidznillah kita menyelesaikan nahu. Selesai nahu. Ya tak? Tinggal kita mempraktekkan dalam bentuk kitabah, dalam bentuk qiraah dan sama'ah. Oke, silahkan malam ini libur dulu ya. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan, ada waktu sekitar 9 menit. Kalau tidak ada pertanyaan kita ngobrol sebentar. Ya, kalau tidak ada juga kita akan membaca nas selanjutnya kalau memang tidak ada. Silahkan soal. Kalau tidak atau kita lanjutkan kepada makhfudat. Kalau masih ada waktu. Silahkan. Naka soal? Illam yakun hunaka soal fa ana as'al. Ustaz Ana. تفضل من فاطمة Ustaz. تفضلي. Tadi kan Ustaz khala ada hasya bisa berupa fi'il, bisa berupa huruf. Dari segi maknanya gimana Ustaz? Kalau dari segi makna sama, semuanya artinya kecuali, ya. Karena dia tadi namanya apa? Adat istisna,
Ya enggak? Pengecualian. Cuma ulama menyebutkan itu memberikan pilihan, ya. Ada yang nanti ya kecuali itu dianggap sebagai adat-adat khala, ada, hasya itu sebagai fiil madhi, ya. Dan fiil itu kan macam-macam nanti. Ada fiil yang ada madhinya saja. Ada fiil yang ada mudhari'nya saja, ya. Ada fiil yang ada amarnya saja. Ini fiil-fiil yang memang di luar kebiasaan, ya. Jadi tidak bisa kita paksakan nih waktunya apa. Jadi sangat mungkin dia hanya sebagai adat istitsna, ya. Barakallahu fiik. Soal akhir? Syukran Ustaz. Afwan. Taisir Muhammad, fadhal, soal. Waalaikumsalam Ustaz. كيف الحال Aceh? Alhamdulillah. Khair. Saya minta maaf Ustaz, selalu terlambat nih. Tak musilah, tak apa. Setaisir min Aceh. Iya. Ahlan. Alhamdulillah anak Aceh Ustaz. Ahlan. Aceh di mana Setaisir? Aina. Selalu terlambat. Aina. Melabo? Lok Sumawe? Fi Madin. Alhamdulillah. Ya, Mahad bin Mahadin Melabuh. Melabo? Ahlan. Alhamdulillah mondok di Melabuh Ustaz. Alhamdulillah. Okey, akhir. Hunaka soal? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya. Kita lanjutkan ya. Biar besok kita langsung menyelesaikan. Oke, kita lanjutkan dengan mahfudat. Ya, habis itu selesai. Khafat ada 3 saja, ya. Oke, saya ulangi berapa posisi i'rab rafa ada 7. Nasab ada 14. Khafat ada 3. Apa saja yang 3 itu? Yang 3 kurang 1 tawabi', sisa 2, ya. Yang pertama posisi setelah huruf khafat. Wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba' wal kaf. Setiap kata setelah huruf khafat posisi i'rabnya majrur bil harfi. Majrur bi fi, majrur bi min, bi ala, bi an. Sudah. Yang kedua, idhafah. Idhafah ini 2 kata, ya, 2 kata atau prasa. Yang pertama umum, yang kedua khusus. Misalnya hada. Ini apa nih? Kitab. Kitab ini umumkah khusus? Umum dia. Kemudian kita khususkan kitabun nahwi. Kan kitabus sarfi, kitabul fiqhi. Maka kata kedua ini namanya mudhaf ilaih. Apa i'rabnya? Jar atau khafat. Oke, selesai. Ya. Oke, selesai pembahasan nahwu. Anda bisa mengajarkan nahwu dengan sederhana. Saya akan mengulang nahwu dengan sederhana. Pertama, pembahasan nahwu itu ada i'rab, kemudian ada alamatul i'rab, kemudian mawaqi' al-i'rab, dan yang keempat isim berdasarkan kuantitas atau jumlah. Oke. Balik lagi. I'rab ada 4, yaitu rafa', nasab, khafat, jazam. Jangan ketukar ya. Kemudian alamat i'rab ada berapa? Ada kodenya 4, 5, 3, 2. Alamat i'rab rafa ada 4, nasab ada 5, khafat ada 3, jazam ada 2. Apa alamat rafa? Duan, dhammah, waw, alif, nun. Apa alamat nasab? Fakih, fathah, alif, kasrah, ya, hadfun nun. Apa saja alamat khafat? Kaifa, kasrah, ya, fathah. Apa saja alamat jazam? 2, sukun dan hadz. Oke. Marfu'at alamat posisi i'rab rafa ada 7. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, isim kana, khabar inna, tawabi'. Mansubat posisi i'rab nasab ada 14. Maf'ul bih, maf'ul mutlaq, maf'ul fi, zarab zaman, zarab makan, maf'ul li ajli, maf'ul ma'a, hal, tamyiz, munada, ismula,
mustathna, isim inna, khabar kana, tawabi'. Makhfudat ada 3. Yang pertama makhfudun bil harfi, yang kedua makhfudun bil idhafati, yang terakhir tawabi'. Selesai nahwu. Itu saja. Oke. Ada waktu masih 3 menit. 3 menit. Soal? Besok berarti kita masuk kepada saraf ya. Saraf saya pikir hanya selintas saja. Saya hanya ingin menguatkan. Oke, kita lanjutkan. Ada 2 menit, gak apa-apa. Ya. Yang belum, silahkan Ruth Ajiza Ali Iriani. Gak usah dibuka bukunya. Saya membacakan saja. Fadal Ruth Ajiza Ali Iriani. قبل أن نواصل أريد أن أعرف هناك المشارك الجديد يا رود أجزاء علي إيرياني. أنا نسيت من أي معهد؟ الفلاح أو دار هجرة؟ من أي مدينة؟ Kalimantan Al-Wusta. Kapuas? Ampasat. Ampah. Oh. Ada Indah? Kenal Indah? Ta'rifina Indah? Endah. Endah. Namsat. مستوى واحد معها في دار هجرة؟ satu kelas? Namsat. هي في بوسيبا صح؟ Sa. قريبة من بيتها؟ يعني بيتك قريب من بيتها؟ جانب مسجد إذن الجامع. جامع مسجد في أمبah. Naam. أنا رحت. أوكي. Min Masjid Ampah. نعم نعم Baitu. نعم. Baitu Endah kan? نعم. وبيتك أيضا إذن؟ Ana bait min masjid. بعيد من مسجد. من هناك منعطف إلى بونتوك وإلى مرتوه هكذا؟ هناك اتجاه إلى بونتوك واتجاه إلى مرتوه هناك صح؟ Naam. صح؟ Baiti Torik ila مرتوه؟ Torik ila Muarat. أنا رحت وذهبت إن شاء الله. أوكي العفو إن شاء الله نستعد. تفضل. تفضل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نواصل في لقاء آخر إن شاء الله. الوقت قد انتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.